Praktikum Biokimia Klinik Shift B. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas percobaan isolasi DNA yang terdiri dari dasar teori, pembahasan, dan kesimpulan. Selamat menonton! DNA merupakan senyawa kimia yang paling penting dalam makhluk hidup. DNA merupakan senyawa yang mengandung informasi genetik makhluk hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. DNA memiliki struktur pilihan utas ganda yang antiparalel dengan komponen-komponennya, yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan pasangan basa. Pasangan basa pada DNA terdiri dari dua macam, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Pengisolasian DNA secara sederhana dapat dilakukan dengan memecah dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Isolasi DNA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Pemecahan dinding sel secara mekanik dapat dilakukan dengan pemblenderan atau penggerusan menggunakan mortar. Sedangkan secara kimiawi dapat dilakukan dengan pemberian deterjen. Penambahan sabun cair dan garam dapur adalah untuk mengilisiskan membran inti untuk mengeluarkan inti sel yang berisi DNA. Isolasi DNA memiliki beberapa tahapan, yaitu isolasi sel, lisis dinding dan membran sel, ekstraksi dalam larutan, purifikasi, dan presipitasi. Prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Isolasi DNA merupakan langkah awal yang harus dikerjakan dalam rekayasa genetika sebelum melangkah ke proses selanjutnya. Pada percobaan ekstraksi DNA dari buah pisang, dilakukan penghalusan sampel yang bertujuan untuk memperbesar luas permukaan sampel sehingga deterjen mampu masuk dan memecah dinding sel. Selanjutnya, pada sampel yang telah halus ditambahkan garam yang bertujuan untuk menghancurkan atau memecahkan dinding sel dengan cara mengikat fosfat yang merupakan bagian dari basa nitrogen dari DNA, sehingga bisa memecah dinding sel pisang. Campuran kemudian ditambahkan deterjen cair yang berfungsi untuk mengemulsi lipid dan karbohidrat dengan cara berikatan kimia dengan senyawa yang ada pada DNA sehingga dinding sel pecah dan DNA dapat diambil. Sampel kemudian disaring untuk memisahkan filtrat dengan campuran. Selanjutnya ditambahkan etanol dingin 95%. Penambahan etanol ini berfungsi sebagai presipitasi DNA. Etanol yang digunakan harus dingin karena untuk menghambat denaturasi. Semakin dingin etanol yang digunakan, maka DNA akan jauh lebih sempurna karena pergerakan molekul dalam larutan menjadi lebih lambat akibat pengurangan energi kinetik. Etanol pada lapisan atas sampel sehingga terjadi presipitasi DNA di antara kedua larutan ditandai dengan adanya benang-benang halus yaitu DNA yang akan diuji. Kesimpulannya, yang pertama, isolasi DNA itu merupakan upaya untuk mengeluarkan DNA dari sel yang dilakukan dengan merusak dinding sel dan membran sel serta membran inti. Yang kedua, penambahan natrium klorida bertujuan untuk memecahkan dinding sel dengan cara mengikat fosfat yang merupakan bagian dari basa nitrogen dari DNA. Yang ketiga, penambahan deterjen cair berfungsi untuk mengemulsi lipid dan karbohidrat dengan cara berikatan kimia dengan senyawa yang ada pada DNA. Yang keempat, penambahan etanol dingin berfungsi sebagai agen pengendap DNA yang akan diisolasi. Dan yang kelima, semakin dingin etanol yang digunakan, maka presipitasi DNA akan lebih baik karena pergerakan molekul dalam larutan menjadi lebih lambat. Akibatnya pengurangan energi kinetik sehingga menghambat denaturasi protein. Sekian pembahasan isolasi DNA dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.